Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Nur Zahra dari jurusan Teknik Informatika, Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 21051214057. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yakni materi mata kuliah Sistem Operasi. Di antaranya terdapat sebuah sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Nah, berbicara soal sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Apakah kalian pernah dengar sebelumnya? Seperti untuk mempermudah kita dalam mengetahuinya, cara gampangnya sistem operasi itu adalah sebuah program yang berfungsi sebagai penghubung antara user atau pengguna dengan hardware atau perangkat keras. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, user atau pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali pada program booting. Nah, lalu apa sih tujuan kita dalam mempelajari sistem operasi ini? Nah, di antaranya terdapat 3 tujuan kita dalam mempelajari sistem operasi. Untuk tujuan yang pertama, yakni kita dapat menilai dan memilih sistem operasi disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk tujuan yang kedua, yakni meningkatkan kinerja sistem komputer. Tujuan yang ketiga adalah membangun aplikasi penunjang. Nah, lalu apa sih tugas dari sistem operasi? Tugas dari sistem operasi yang pertama yakni sebagai pengelola sumber daya sistem komputer atau resource manager. Lalu tugas dari sistem operasi yang kedua yakni sebagai penyedia layanan eksternal atau virtual machine. Yakni contohnya seperti API atau Application Programming Interface. Nah, contohnya yakni pada aplikasi Gojek. Gojek ini memanfaatkan API dari Google, yakni berupa Google Maps. Nah, seperti contoh pada gambar ini ya. Nah, lalu ngomong-ngomong apa sih layanan yang diberikan dari sistem operasi ini? Untuk layanan yang pertama yakni sistem operasi ini menyediakan user interface. Nah, kemudian yang kedua juga menyediakan program execution. Lalu untuk layanan yang ketiga yakni menyediakan I/O operation atau input output operasi. Kemudian untuk layanan yang keempat yakni menyediakan file system manipulation. Contohnya yaitu fitur read only, kemudian juga share dan masih banyak lagi. Kemudian OS juga menyediakan sebuah sistem communication atau networking. Kemudian sistem operasi ini juga mampu melakukan error detection. Apa sih error detection itu? Error detection itu yakni ketika misalnya pada handphone maupun laptop kalian ketika memorinya habis. Nah, itu pasti kan ada sebuah pemberitahuan. Nah, itu bisa kedeteksi dulu gitu. Lalu juga apabila terdapat sebuah kesalahan-kesalahan dalam program, itu bakal kedeteksi. Nah, kemudian layanan dari OS selanjutnya yaitu adalah mampu melakukan resource sharing. Contohnya seperti sharing file maupun sharing web dan apapun itu yang bisa diakses oleh orang lain. Kemudian untuk layanan yang terakhir dari sistem operasi yakni ada fasilitas security. Nah, lalu jenis-jenis platform dan OS. Yang pertama adalah microcomputers, ada Unix dan Windows. Nah, mungkin kalau pada zaman sekarang itu lebih dikenal dengan Thin PC. Contohnya ya ini NUC.
Kemudian mainframe, ada IBM dan juga Unix. Kemudian ada superkomputer, ada IRIX dan juga Linux. Ada workstation, server, ada Linux dan juga Windows. Kemudian ada networking, ada Linux, NetWare dan juga Windows. Kemudian ada PDF, ada BlackBerry, Linux, Palm dan Windows Mobile. Kemudian ada smartphone, ada Linux, Windows Mobile, kemudian ada tablet PC, ada iPad untuk pengguna Mac OS, dan juga ada Galaxy Tab untuk pengguna Android. Nah, seperti logonya, ini contoh logo. Kalau ini contoh dari logo Windows, kemudian ini si penguin, contoh dari logo Linux, kemudian ini Mac OS, ada iOS, Android, dan juga BlackBerry. Nah, lalu kita akan berbicara soal sumber daya sistem komputer atau resource. Nah, dalam sistem operasi, sumber daya sistem komputer sendiri terbagi menjadi dua, yakni secara fisik maupun secara abstrak. Untuk yang fisik, tentunya pasti yang terlihat oleh tangan gitu, terlihat oleh mata. Ada contohnya, ada keyboard, ada mouse, ada touchscreen, ada CD-ROM, ada printer, modem, monitor, dan masih banyak lagi. Kemudian yang abstrak, ada data dan juga program. Nah, seperti tertera pada gambar pada layar ini ya, ini hardware-nya, ada komputer, kemudian ini ada keyboard, ada mouse, ini sebagai sumber daya sistem komputer fisik. Kemudian di sini data atau sebuah informasi gitu ya. Dan juga dalam komputer sini ada sebuah program. Ini termasuk dalam sumber daya sistem komputer yang abstrak. Kemudian di sini ada mbak-mbaknya ini sebagai user atau penggunanya. Nah, lalu kita akan berbicara soal sumber daya fisik. Nah, resource itu kadang-kadang apabila digunakan secara bersama-sama atau concurrence itu akan menimbulkan efek bottleneck. Nah, untuk mencegah bottleneck tersebut, maka dikembangkanlah sebuah konsep spooling. Nah, apa sih konsep spooling itu? Konsep spooling adalah membuat peripheral atau device seolah-olah dapat dipakai secara bersamaan, padahal yang sebenarnya itu sedang diantrikan. Contohnya pada gambar yang tertera pada layar berikut ini. Ketika program 1, program 2, dan program 3 dijalankan, nah di sini terdapat spooler ya, atau spooling, konsep spooling, di mana seakan-akan ini tuh berjalan secara bersamaan, padahal ini sedang diantrikan menuju ke printer itu seperti ini. Nah, lalu kita akan bahas topik yang selanjutnya nih, yakni transformasi komputer dari generasi ke generasi. Kalian bisa lihat pada layar ini, dari komputer yang bentuknya tebal, gede banget, menjadi komputer atau PC yang tipis, slim, dan lebih canggih tentunya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk komputer generasi pertama, yakni pada tahun 1945 sampai 1955, yang pertama ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Kemudian yang kedua ada EDVAC, yakni Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer, di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC yang tadi. Nah, lalu yang ketiga ada EDSAC atau singkatan dari Electronic Delay Storage Automatic Calculator, yakni memperkenalkan penggunaan raksa merkuri dalam tabung untuk menyimpan sebuah data. Kemudian yang keempat ada UNIVAC on Computer. Nah, pada tahun 1951, Dr. Mauchly dan Eckert menciptakan UNIVAC
atau Universal Automatic Calculator, ini komputer pertama yang digunakan untuk memproses sebuah data perdagangan. Kalian bisa lihat ya gambarnya, ini komputer zaman dahulu benar-benar gede banget dan rumit ya. Lalu kita bergerak pada generasi kedua, yakni pada tahun 1955 sampai 1965. Prinsip kerja dari generasi kedua, yakni pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan juga komputer. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dan bahasa Formula Translator atau Fortran mulai umum digunakan pada generasi komputer generasi kedua ini. Nah, ini ya seperti yang tertera pada gambar, yakni komputer DEC PDP 8. Bila dilihat-lihat ini seperti sebuah lemari ya, besar dan sangat tebal. Nggak bayangin kalau komputer tersebut bisa memenuhi satu kamar gitu. Nah, lalu kita bergerak pada generasi ketiga, yakni pada tahun 1965 sampai 1980. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC (Integrated Circuit) di tahun 1958. IC mengombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system. Pada generasi ini pula adanya multiprogramming atau multitasking, yakni menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori. Nah, lalu pada generasi komputer yang keempat, yakni pada tahun 1980 sampai 1909 sekian, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yakni mengecilkan ukuran sirkuit dengan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Kemudian Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Kemudian yang ketiga, Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Nah, gak hanya itu, pada generasi keempat ini pula, itu gak hanya mendukung satu mode aja, tapi juga mendukung banyak mode seperti mendukung batch processing, kemudian time sharing, dan juga real time. Nah, real time sistem ini juga pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya oleh Bapak Agus, yakni pada materi sistem komputer. Maksud dari real time system ini sendiri adalah sebuah sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas. Contohnya ya ini ada sebuah info gempa dari BMKG, kemudian ada telepon, live dan juga TV siaran seperti itu. Nah, kemudian kita akan next ke generasi komputer yang kelima, yakni pada masa sekarang dan barangkali masa depan, future. Nah, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Komputer pada generasi kelima ini juga memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahun, ya ini pasti ya. Kemudian semakin cepat dalam pemrosesan sebuah informasi, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan bisa-bisa memberikan kesimpulan layaknya pikiran sebuah manusia. Wah, keren banget.
dan canggih banget ya. Nah, kita tahu sejarah komputer saat ini memang berkembang sangat pesat dan semakin canggih. Sejarah komputer tentunya nggak berhenti sampai di sini aja, tentu akan selalu berkembang. So, what should we do? Nah, ini kan era anak muda, era kaum milenial, maka kita harus bisa menentukan nasib bangsa ke depannya. Kita harus bisa melek digital, kita harus bisa melek teknologi, dan kita harus tahu bahwa apa sih sikap-sikap yang harus kita lakukan. Pastinya kita harus bersikap tanggung jawab dalam perkembangan ilmu digital. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.